Halo, assalamualaikum semuanya di hari libur bersama channel Wirausaha Mandiri. Pagi hari ini di hari Minggu kebetulan ada acara bersama kawan-kawan yang jalan pagi dan pesen makanan yang luar biasa. Enak tenan. Jadi siapa itu chefnya? Nah, kita kenalkan di samping saya nih. Pagi Pak. Selamat pagi, selamat Ya, pagi. selamat pagi. Nah, jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Nah, kenapa sih saya kupas ini? Karena ini benar-benar inspirasi di saat kondisi pandemi seperti ini. Di rumah masih bisa cari cuan gitu loh. Nah, nih kita kenalkan langsung ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Felix ya. Ya. Boleh perkenalkan Pak Felix? Selamat pagi, Pagi. saya Felix Handawi. Ya, siap. Nah, kebetulan menu pagi ini nih habis jalan-jalan kaki bareng teman-teman enak tenan Pak. Itu Terima dimsum model apa tuh Pak Felix? Itu dimsum dari seperti dimsum Hongkong dimsum ya? ya. Bukan Dari Hong Kong. lokal sini ya? Atau gimana kita Pak Felix? sesuaikan dengan selera lokal. Oh, aslinya idenya dari Hong Kong? Idenya dari sana. Oh, dari sana, Terus kita buat di sini. Dengan taste yang Indonesian taste, Indonesian tapi taste, tidak ya? menghilangkan Hongkongnya. Khas Hongkongnya asli Hongkongnya ya? asli. Nah, Ya. menarik nih Pak Felix ya. Kembali kita coba mengupas nih apa sih yang dikerjakan oleh Pak Felix. Awal mula untuk bisnis kuliner nih ya, termasuk bisnis kuliner ya. Ya. Itu dari punya basic dulu sekolah chef atau apa Pak Felix? Saya sebenarnya hobi, Pak. Berawal dari hobi? Hobi. Luar biasa. Hobi makan. Hobi makan? Hobi mencicipi, Pak. Oke. Jadi bagi saya tidak takut kecewa. Jadi Nah, gimana? setiap ada yang baru saya cicipi. Mau dari Makanan apa aja Pak apa Felix? saja. Oh, Jadi mau luar biasa. yang dari negara manapun saya suka mencicipi. Cicipin ya. Rasanya jadi, seperti ya, apa? betul, Mengeksplor ya betul. Pak Felix. Oh, awalnya dari situ. Memang hobi aja, hobi makan. Terus Oke. memang masak pun suka juga. Masak suka. Masak suka juga. Basicnya hobi nih ya. Basicnya hobi. Dari kecil Pak Felix atau Dari setelah kecil. SMA atau kuliah? Kalau mulai masak sebenarnya kalau SMA tuh cuma sedikit yang simpel-simpel. Nah, baik. kuliah kebetulan saya kuliah ke luar negeri. Masak di sendiri situ tuh. harus masak sendiri kan. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Nah, disitulah Di situ mulai Pak mulai. Felix ya, luar biasa. Ini jadi inspirasi buat mahasiswa nih. Siap buat Kebetulan milenial. kalau ada saya makan sesuatu yang enak, saya kepingin mencoba dan kepingin bikin nih kok enak ya, isinya apa aja gitu. Jadi baik, inspirasi. pakai itu. Dan ini sebenarnya kan hobi, tetapi saya sebenarnya belum terlalu lama di bidang F&B ya. Oke, Dulu siap. background malah di perbankan, Pak. Oh, basicnya ngambil kuliah di ilmu apa, ekonomi atau basicnya apa? teknik. Oh, teknik apa Pak Felix? Sipil. Sipil, luar Terus biasa. pas perbankan Indonesia booming, Nah, latah Pak masuk perbankan. baik, Ikut, bekerja kan. sama orang, Nah, ikut di perbankan. sampai Berapa tahun tuh Pak? Itu kira-kira 10 tahun ada Pak ya? ada lebih. Oh, lebih, luar Pak. Jadi biasa. selesainya begitu kris mau 98 ya, 98 baik, ya. banyak bank tutup, saya selesai coba usaha sendiri. Mulailah situ. Mulai usaha Artinya sendiri. resign dari Ya. bekerja ikut perusahaan, Ya. akhirnya udah mencoba sendiri tuh Mencoba sendiri di kuliner ini Pak Felix. tapi belum di dimsum ini. Oh, belum di dimsum. Belum. Terus pindah ke Kita- resto. Atau gimana? Kita resto, saya buka kafe Di mana? sama tuh? teman di daerah Cinere. Jual dimsum juga di sana? Belum. Oh, belum. Belum. Luar biasa. Jadi kafe, terus Ya. kena pandemi kan? Oh, kemarin betul, 2 Pandemi, tahun terakhir ini, betul baik. Pandemi 2 Nah, tahun terakhir. akhirnya? tahun itu Tutup. jadi kafenya ditutup, Ya. terus kan harus di rumah tuh pandemi. Iya, work from home ya, intinya Iya. nggak boleh kemana-mana. Jadi akhirnya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, Siap. kita coba jual makanan online. Nah, kita
start dengan dimsum, tapi mulai satu persatu, Pak. Oh, satu-satu. Mulai dari siomay dulu. Awalnya siomay dulu. Siomay dulu. Terus setelah lihat ini jalan baik, 1 bulan saya tambah itemsnya ya. Ada gyoza, lalu tambah lagi ke hakau, tambah lagi ke ceker juga, ada lumpia kulit tahu. Jadi banyak variasi juga. Oh, artinya mulai mengembangkan ya. Dan itu bikin sendiri, Pak? Bikin sendiri. Luar biasa. Inspirasi sekali. Terkait dengan di saat situasi memang pandemi yang mengharuskan orang stay di rumah, akhirnya ada ide membuka sebuah kuliner membuat dimsum. Nah, dimsum ini masih merefer ke Hong Kong tadi, Pak? Tetap? Atau di-combine dari negara-negara mana atau gimana? Di-combine. Nah, kalau Hong Kong itu kan yang seperti pangsit itu kan namanya dumpling gitu ya. Oh ya, dumpling. Kalau ini saya jualnya gyoza. Gyoza itu sebenarnya Jepang, Pak. Oh, aslinya Jepang. Gyoza. Gyoza dari Jepang. Idenya dari sana itu. Terus saya tambah paling beberapa minuman ya. Seperti ada jual kopi juga. Oh, kopi ada. Teh juga. Yang sudah siap saji ya. Sudah siap saji. Luar biasa. Gitu. Lalu begitu pandemi ini kan kita online dari rumah ya. Betul. Masih tahun berjalan udah 2 tahun sih. Sekarang pandemi kan sudah mulai mereda sedikit ya, walaupun masih ada Omikron ya, Pak ya. Iya. Tetapi memang masih terbatas sih geraknya. Di 2 bulan yang lalu kurang lebih saya membuka yang bisa dining di Jogja. Di Jogja? Di Jogja. Alasannya kenapa, Pak? Kenapa nggak di Jakarta? Gitu? Satu, pertama memang anak saya kuliah di sana. Oh, kuliah di sana, di Jogja. Luar biasa. Jadi anak saya yang ngawasin. Iya. Oke, sekalian usaha, sekalian juga belajar kan, gitu ya. Buka resto kan kalau di Jakarta modalnya cukup besar, Pak. Betul. Nah, jadi kita mulai dari Jogja. Dulu di Jogja. Dan ternyata responnya luar biasa. Brandingnya apa di Jogja itu, Pak? Namanya dimsum Moses Gatot Kaca. Jadi dimsum di Jalan Moses Gatot Kaca dia. Oh, tokonya namanya, restonya? Namanya dimsum. Dimsumnya tapi pakai A, Pak. Oh, dimsum. Pakai A. Harusnya kan dimsum pakai U. Dimsum ya. Kita dimsum. Dimsum. Itu ya. Dimsum. Dan itu di Instagram ada, di Facebook ada. Jangan lupa nanti cari kalau ke Jogja ya. _ID. Instagram _ID. Ya. Siap. Luar biasa inspirasinya. Nah, terkait dengan membuat sebuah usaha kuliner dimsum, istilahnya ini kan makanan kecil ya, Pak ya, selingan. Nah, itu suka dukanya gimana sih, Pak Felix? Suka dukanya. Dari sisi sukanya dulu atau dukanya? Sukanya boleh. Kalau sukanya ya kalau memang laku kita happy sekali ya. Iya, artinya laris manis seneng ya, Pak ya. Senang. Artinya customer happy lah dengan masakan rasanya ya. Siap. Terus kita lihat kan respons kalau di online mereka suka respons. Feedback ya. Feedbacknya baik sekali. Netizen gitu deh. Feedbacknya baik. Malah kalau kadang-kadang kita lagi tutup, ada yang telepon nyari kenapa tutup, buka ini lagi. Padahal memang waktunya libur ya. Luar biasa istirahat. Jadi itu senangnya itulah ya. Iya. Senangnya itu. Nah, sisi dukanya biasanya karena saya kan mulai dari yang kecil ya. Saya kerjakan sendiri. Kadang-kadang memang masih kurang manpower kurang. Saya masih kurang manpower. Pada saat lagi pesanan banyak sekali gitu. Banyak. Aduh, itu nggak bisa ngelayanin gitu ya. Keteter. Siap. Ini menarik sekali. Nah, terkait dengan dunia kuliner ya, setahu saya nih kalau nggak salah kan biasanya customer pelanggan tuh suka bersih gitu deh ya. Makanannya, masakannya dan tidak bau. Nah, bagaimana seorang Pak Felix ini menjaga quality, Pak? Gimana tuh, Pak Felix? Dari produk yang Pak Felix? Dari produk kita selalu
karena saya juga belajar di cara menjaga makanan supaya tetap segar. Nah, oke. Nah, jadi Fresh gitu fresh, ya. kita fresh, semuanya fresh. Jadi barang yang kelihatannya sudah agak menurun, kalau kualitasnya kita nggak mau pakai. Artinya belanja itu diperketat ya, Perketat. dari quality, nggak asal belanja aja bahannya. Oke, siap. Jadi tambah lagi dengan pengalaman kita lihat kalau bisa tahan berapa lama misalnya. Kalau daging kan tidak bisa lama-lama. Oke, baik. Jadi harus segera dipakai. Jadi manajemen makanan itu memang tidak mudah juga. Tidak mudah. Karena baik. kita harus jangan berlebih, kita harus secukupnya supaya semua bisa fresh terus ya, nggak mandek, disimpan dulu. Betul. Baru dimasak, itu kurang kurang baik hasilnya ya. Siap Pak Felix. Nah, terkait bicara mimpi dari Pak Felix nih, ini kan dalam situasi masih suasana pandemi. Nah, ada plan apa sih Pak dari Pak Felix? Pingin bikin resto Jinsam di mall atau di mana gitu Pak Felix? Atau di seluruh kota ada gitu dengan saya, branding? Kepinginnya sih bukan itu, kalau untuk resto yang besar mungkin masih nanti. Iya, baik. Tapi yang sekarang di pikiran saya adalah membuat kayak dimsum corner. Jadi yang kecil-kecil tuh di sudut-sudut yang strategis. Iya. Jadi khususnya apalagi untuk yang pekerja, karyawan, mereka kepingin itu tinggal lewat langsung take away, nggak perlu lama, langsung berangkat ke kantor. Ya, betul. Ini ide bagus, keren. Nah, terkait dengan dunia usaha kuliner, kan namanya bisnis kan ada naik turun ya. Nah, bagaimana sih menstrategikan ini Pak? Jadi kebanyakan itu kalau saya perhatikan ada kombinasi selain. Jadi kalau hanya makanan enak, saya perhatikan kadang belum tentu survive juga. Belum tentu, nggak jamin ya. Terus, padahal udah enak itu. Iya. Terus saya perhatikan ada yang makanan biasa-biasa aja tapi survive banget. Hebat. Hebat. Jadi ada kombinasi dengan marketingnya, Pak. Oke, baik. Marketing penjualan, strategi marketing. Oke, ini yang perlu di garis bawahi ini Pak, intinya bahwa kalau menu enak tuh belum tentu laku, intinya kan itu ya Pak. Karena saya perhatikan beberapa resto beberapa resto ada yang begitu saya coba, wah ini enak. Enak ya. Saya ajak teman bilang enak. Tetapi saya bingung nggak bertahan lama. Oke, menarik juga ini. Jadi memang ada sesuatu yang memang perlu dipelajari di situ ya Pak Felix ya. Menarik nih. Nah, terkait terakhir nih, ada sedikit pertanyaan. Namanya usaha itu kan pasti pinginnya untungnya Pak ya. Nah, itu biasanya omset berapa sih Pak tiap bulan? Nggak usah jujur sih Pak. Ya lumayan lah gitu ya. Kalau Jakarta sih belum banyak. Nah gini, saya lihat dari pertumbuhan aja ya. Pertumbuhannya oke. Jadi waktu baru start pesen 5 bungkus pertama jadi ada yang beli aja sudah senang. Luar baru biasa. Satu hari ini ada yang beli senang gitu ya. Online. Di online apa namanya Pak, di Gojek? Online. Dimsum Pondok Indah. Dimsum Pondok Indah itu di Gojek ya? Di Gojek. Siap. Di Grab ada. Sama namanya? Sama. Oke. Kalau teman-teman mau pesen tuh. Shopee Food ada, Traveloka. Dengan nama yang sama ya itu ya? Nama yang sama. Cobain. Oke, tadi seperti itu ya. Nah, lanjut lagi terkait dengan omset Pak. Jadi kira-kira berapa sih Pak? Ini gambaran aja sih Pak. Buat anak milenial nih yang misalnya habis selesai kuliah kok belum dapat panggilan kerjaan, mau ide bisnis dimsum aja dulu deh sambil apa gitu loh Pak, kegiatan. Kalau yang dari online-nya itu kayak mungkin bulan pertama per hari waktu itu paling cuma 300-400 ribu per hari. Per hari. Bulan kedua mulai meningkat, bulan ketiga. Kalau saat ini kurang lebih sebulan itu 60-70 juta.
60-70 juta. Wow. Untuk luar biasa. Yang omset tuh Pak ya? Omset yang dari online dari tempat sendiri ya. Oh, luar biasa. Jadi saya juga supply ke reseller. Saya ada. Oh, jadi gini teman-teman bisa jadi reseller Pak ya? Bisa. Wah, bisa. Nah, nanti tinggal kontak dengan Pak Felix. Misalnya atau gimana Pak? Punya kafe. Ya, saya punya kafe misalnya. Mau tambah items dimsum. Iya. Bisa saya supply. Bisa dengan kerjasama tentunya Pak ya. Oke, jangan lupa nih teman-teman nih opportunity di saat kondisi pandemi seperti ini. Terkait dengan dunia bisnis nih, biasanya mahasiswa milenial pingin punya usaha Pak ya. Yang di benak kepalanya kan pinginnya untung-untung Pak. Nah, kalau menjadi seorang wirausaha mandiri dalam mendirikan sebuah usaha itu berapa lama Pak? Artinya sudah kelihatan ada omset masuk itu Pak. Oke. Kayak tadi Pak Felix cerita bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga akhirnya naik trennya seperti itu Pak. Kalau sebenarnya selama trennya naik, ya itu baik gitu. Baik. Jadi baik. Jadi seberapa naiknya memang relatif dari tergantung produknya. Ya. Tapi kalau dari makanan saya lihat memang dari bulan ke bulan itu naik terus. Bulan ke bulan naik luar terus. Biasa, bulan ya. ke bulan naik terus. Luar biasa. Sampai pada waktu yang pandemi malah semua orang kan nggak boleh kerja di rumah terus. Oke, benar. Jadi restoran belum buka. Betul. Saya buka sampai jam 12 malam. Luar biasa. Melayanin customer tuh. Luar biasa asli. Top banget. Nah, dalam average ini Pak, dalam mendirikan sebuah usaha, berapa bulan ke berapa sih Pak kelihatan trennya? Oh, ini untung nih naik. Memang usaha kan ada naik turun seperti itu Pak Felix. Saya rasa dari bulan ketiga sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ini trennya bulan ke bulan mulai naik. Oke. Jadi sebuah analisis sederhana lah. Iya. Nah, ada nggak nasihat buat para milenial nih Pak Felix biar punya jiwa entrepreneur, punya usaha sendiri? Pesan-pesannya apa Pak? Oh, buat ya pesan saya paling yang penting kita melakukan tuh dengan sukacita. Suka dulu ya. Suka dulu. Hati senang lah ya. Hati senang. Oke, luar biasa. Hati senang, kerja keras, sama strategi sekarang kan sudah beda dengan zaman dulu strateginya. Beda banget Pak Felix. Jadi di marketing itu sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Online terutama online. Ya. Oke. Online itu sangat penting. Jangan lupa tuh dengerin nasihat tetua dari Pak Felix. Oke, obrolan santai semoga bermanfaat di hari libur seperti ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Felix. Kita lanjutkan testimoni dari teman-teman Pak ya. Siap. Makasih banyak Pak Felix. Ya. Pagi Pak.